kalau menurut saya, karena prakteknya beliau itu, dan beliau juga mengalami sendiri seperti apa sih dikerjain oleh polisi itu. Nah, kan beliau sudah pernah dikerjain oleh polisi, oleh lawannya, dilaporin seluruh Indonesia, melaporkan dari Sabang sampai Merauke pun ada 220 laporan polisi dan yang lain-lain. Itu bersamaan. Iya, bersamaan juga. Sosialnya beliau itu sangat-sangat baik gitu. Kedua juga ilmu hukum yang luar biasa gitu kan. Beliau itu kadang-kadang orang berpikir, orang ini seperti apa sih? Dia udah tahu duluan, dia udah bisa. Secara psikologis. Iya, dia udah tahu nih. Lu ngomong ini sekali dua kali dengan Pak Alvin itu, lu udah dibaca. Iya. Pemirsa, inilah Q-News Dialog bersama saya Jackson Simanjuntak. Dan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan sisi lain dari seorang advokat senior Pak Alvin Lim. Dan bersama kami di studio sudah hadir Pak Hamdani. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kita tahu kan Pak Hamdani ini kan salah seorang advokat yang sudah cukup lama juga yang bersama dengan Pak Alvin. Nah, itu kita boleh diceritakan nggak, berbagi cerita tentang seperti apa sih awalnya Pak Hamdani itu bisa akhirnya terlibat di LQ Indonesia Law Firm itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Jackson atas pertanyaannya. Nah, terima kasih. Halo teman-teman. Jadi posisinya saya Hamdani SH, MH. Saya awalnya itu masuk di tahun 2020. Jadi saya tahun 2020 itu masuk ke LQ Indonesia Law Firm, yang mana basic saya awalnya itu ya bukan advokat yang tenar ya, ataupun misalnya advokat yang hebat, belum. Jadi posisinya saya lulus kuliah, ngambil dulu PKPA setelah jadi advokat di 2019-an, 2018-2019. Nah, tahun 2020-nya, saya dulu awalnya itu setelah jadi advokat, saya terjun dulu di Pengadilan Negeri Tangerang. Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi di sana sebagai apa, Mas? Kita membantu masyarakat ya. Posisinya kita pro bono, kebanyakan kita menangani kasus pro bono. Awalnya di tahun 2018-2019 itu pro bono di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, setelah itu kita tahun 2020 saya ada panggilan, saya melamar ya. Jadi untuk gabung di LQ Indonesia Law Firm tetap kita melamar, di interview kan, dipanggil, di interview waktu itu. Nah, setelah diterima saya di tahun 2020 itu, awalnya saya belum ini ya, di LQ Indonesia Law Firm itu belum banyak advokatnya. Belum banyak. Belum seperti sekarang ya, yang punya puluhan advokat. Dulu yang standby tiap hari itu saya, 2020 itu saya, Hamdani. Itu di arah mana Mas waktu di itu? Karawaci, Tangerang. Dari Karawaci ya? Iya, jadi tahun 2020 itu saya sama Pak Alvin itu tiap hari Pak. Jadi ngapain aja tuh? Jadi kami berdua itu setiap hari kemana-mana berdua. Jadi 2020 itu saya waktu di kantor, Dani kamu ikut saya gitu kan, karena memang ini awal-awal itu, Dani kamu ikut saya, siapa? Saya ikut awal-awalnya itu ke Polda hampir tiap hari ya. Ke Polda Metro Jaya hampir tiap hari, membuat laporan polisi, terus minta SP2HP terkait dengan perkembangan perkara, terus juga bikin aduan, propam, yang lain-lain itu sering. Jadi 2020 itu kita sudah sibuk dengan perkara, walaupun belum banyak advokat dan belum banyak kasus yang masuk yang kita tangani. Belum banyak seperti sekarang ya. Setiap cabang itu punya puluhan bahkan ratusan perkara ya. Tapi awal itu 2020 itu kita jalan gitu. Saya sama Pak Alvin tiap hari berdua sampai sekarang hari ini, sampai 2024. Alhamdulillah masih
panjang gitu kan. Iya, dan Itu. Pak Alvin tenaganya dari mulai awal tuh sama seperti sekarang nggak sih kalau menurut Pak Hamdani? Dulu tahun 2020 itu beliau memang ada ya, posisinya beliau itu mengidap diabetes ada, terus juga darah tinggi juga ada, dan lain-lain. Tapi belum terkena yang namanya gagal ginjal, belum. Iya. Oh, kita itu setiap hari, kalau misalnya Pak Alvin itu minumnya banyak. Kalau minum banyak bisa 3 botol, 4 botol, karena saya yang tiap hari, air putih. Oh, oke. Kirain airnya banyak. Oke, lanjut. Iya, jadi air yang beliau minum itu banyak, bisa 2 liter, 3 liter loh sehari. Yang satu mobil aja. Saya nih, kita keluar jam 8 pagi, kita sudah keluar dari kantor. Keliling se-Jakarta nih, kita ke Jakarta Utara, ke Jakarta Timur, kemana, Jogpolda, ke Mabes Polri. Sampai malam, sampai jam 9, jam 10. Kita pernah sampai jam 2 pagi, kita baru balik ke kantor. Jam 7 atau jam 8. Dani, kita ke Polda lagi. Jam 2 kita baru pulang. Jam 2. Artinya istirahatnya iya, kurang. Iya. Udah kita, karena semangat. Pak Alvin itu yang luar biasanya beliau itu. Semangatnya yang tidak ada duanya. Jadi artinya kalau dia udah semangat kayak gitu, kalau kita nggak semangat juga, repot kita gini ya kan? Iya. Bahkan pernah kita bikin bisa pledoi, bisa itu eksepsi, bisa itu gugatan, itu kita sampai subuh begadang. Di satu hari yang sama? Iya, jadi kadang-kadang kita posisinya pidananya kita ke Polda, misalnya kemana-mana, kita nangani kasus. Nah, malam-malam kadang-kadang kita, Dani, ayo kita kerjain yang ini, gitu. Kita kerjain sampai subuh itu. Nah, itu boleh diceritain nggak? Itu semua Pak Alvin sendiri yang mengerjakan, atau memang ada orang lain yang buat kayak gugatan itu? Ada sih sebenarnya. Ada posisinya yang bagian bagian ini yang buat. Cuman kan kadang-kadang sama Pak Alvin itu beliau itu harus dikoreksi. Dikoreksi. Beliau sendiri yang mengoreksi, Pak. Jadi disitulah Pak Alvin lebih tajam. Ketajamannya ini, Pak, yang kita nggak dapat kata per kata. Omongan di dalam gugatan dengan ini kurang bagus, coret. Beliau yang koreksi. Jadi beliau itu paham benar seperti apa perdata, seperti apa pidana. Iya. Di dalam pidana adalah perbuatannya, perbuatan hukumnya seperti apa. Beliau itu jagonya. Jadi kita orang berteori hukum, tapi praktek belum tentu seperti Pak Alvin. Kalau Pak Alvin itu praktek dan teori memang luar biasa. Kalau untuk pidana beliaulah. Kalau di Indonesia kita bisa menganggap bahwa Pak Alvin masih luar biasa. Itu aja. Nah, soalnya juga kemarin kan sempat dia ngomentari Pak Hotman kan ya. Sementara kan Pak Hotman kita tahu dia lebih ke perdata, kepailitan, malahan. Gitu kan. Betul. Nah, terkait dengan kasus-kasus sendiri sebenarnya boleh diceritain nggak Pak Hamdani? Maksudnya seperti apa sih pemantauan dari setiap kasus yang ditangani sama LQ Indonesia Law Firm tuh seperti apa sih touchingnya Pak Alvin ini sebenarnya? Nah, kalau untuk perkara-perkara di LQ itu sebenarnya kita udah tahu nih perkara itu dari awal mau itu seperti apa kita sudah bicarakan kepada klien ya, para korban seperti apa. Ini bagusnya. Nanti kalau misalnya seperti ini, kita ambil langkah seperti ini. Kita ambil langkah sini. Awalnya memang mereka juga setuju. Yang penting kerugian mereka itu dikembalikan. Iya. Tapi kadang-kadang ya, ada juga kita sudah berusaha memperjuangkan hak-hak mereka dan memang itu juga dikembalikan. Tapi kadang-kadang merekanya sendiri yang posisinya minta lebih. Bukan minta lebih dan posisinya juga keras kepala. Jadi mereka kadang-kadang nggak nurut ke kita sendiri karena kita ini tahu kalau you ngambil seperti ini, dampaknya seperti apa kita ke depan udah tahu gitu. Lu lebih baik kita ngambil misalnya kita dapat pengembalian 75%. Lebih baik itu yang kita ambil. Dibanding nanti ternyata nggak dapat sama sekali. Itu yang posisinya kita kadang sudah memberitahukan kepada
para korban, para klien kita sendiri seperti apa, tapi mereka kadang-kadang kekeh gitu kan. Saya minta seperti ini harus balik 100%. Itu kayaknya nggak Kalau mungkin ya? iya, Mungkin. bahkan ada yang sampai minta 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Seperti itu. Itu janganlah posisinya kita memeras lah, gitu kan posisinya. Oke, kita dikembalikan saja, syukur, alhamdulillah. Sudah kan, udah. Yang sudah udah. Dan kemarin juga kan pasar katanya sudah dikembalikan sesuai dengan harga pasar. Kan dari awalnya cuman masuk sekian di tahun sekian dikembalikan pada tahun sekian dengan harga pasar itu kan pengembalian yang luar biasa. Tapi kadang-kadang itulah balik lagi kepada para korban dan para klien kadang-kadang tidak setuju. Artinya ada sedikit serakahnya itu, Pak. Iya, seperti itu. Nah, ini menarik nih. Nah, sejauh apa tuh Pak Alvin bisa menakar nih ya, maksudnya sebuah perkara ini ya kalau misalnya kan kita pingin ya kalau bisa modal kembali lah kan gitu kan rata-rata kan di situ ya kerugian dari klien-klien ini sebenarnya. Nah, terus bagaimana Pak Alvin bisa meyakinkan mereka bahwa misalnya oke, kita punya target minimum nggak ini misalnya 70% kah, 50% kah? Nah itu kalau kayak gitu tuh diceritakan di awal nggak ke klien-klien Mas? Itu sebenarnya sudah disampaikan ya di awal karena pengalaman Pak Alvin itu sudah puluhan orang, ratusan orang yang ditangani dan berhasil kan posisinya. Jadi dari awal kita sudah beritahu bahwa posisinya, nih Bu, kalau misalnya ini kerugian misalnya kita 50 miliar atau 100 miliar, kita dengan negosiasi misalnya sebelum perkara ini naik ke pengadilan dan yang lain-lain, itu dikembalikan 80%. Mau nggak Bapak Ibu? Udah, oke. Kadang-kadang sudah disampaikan dulu di awal. Benar. Dan memang posisinya ada yang memang karena ini kadang-kadang dari 100 miliar itu ada beberapa orang misalnya 10-20 orang kan nggak satu suara kadang-kadang kan ada 1-2 orang itu yang posisinya kekeh gitu kan pinginnya 100% harus balik itu seperti itu ada. Tapi kadang-kadang kita sudah upaya maksimal sekalipun kadang-kadang balik lagi kepada para korban tadi gitu. Tapi intinya setiap langkah, sebelum perkara ini jalan pun kita sudah memberitahukan kepada para korban dan klien itu bahwa nih Ibu ditawarkan juga kan misalnya ini kita dikembalikan nih di 70% bagaimana? Oke Pak, kita ambil. Ya sudah, itu kan keputusan mereka, kita ambil, jalankan. Seperti itu. Nah, itu kan banyak pelajaran-pelajaran sebenarnya yang sangat berharga Pak Alvin ya. Nah, kalau ada nggak sih pelajaran yang Pak Hamdani dapatkan gitu dari mengikuti Pak Alvin selama ini? Oh, ternyata tekniknya seperti ini gitu. Ada nggak sih? Wah, luar biasa. Kalau untuk seperti itu saya sebagai orang yang posisinya dari 2020 sampai hari ini 2024 ikut beliau dan satu mobil dengan beliau. Jadi luar biasa. Yang saya lihat itu jiwa sosialnya kepada sesama gitu kan. Oh iya? Ya, sosialnya beliau itu sangat-sangat baik gitu. Kedua juga ilmu hukum yang luar biasa gitu kan. Beliau itu kadang-kadang orang berpikir, orang ini seperti apa sih? Dia udah tahu duluan, dia udah bisa. Secara psikologis. Iya, dia udah tahu nih. Lu ngomong ini sekali dua kali dengan Pak Alvin itu, lu udah dibaca. Iya. Jadi ilmunya beliau itu luar biasa gitu. Selain ilmu hukum, dia kadang-kadang sudah bisa nebak gitu. Dengan kecerdasan beliau itu, kita ngomong sedikit itu udah bisa baca Pak Alvin itu, ilmunya itu. Iya, ngerti. Gitu. Kadang-kadang itu ilmu ini ya, kita bisa membaca intuisi lah intuisinya Pak Alvin. Kedua juga ilmu hukumnya luar biasa. Jadi antara teori dan praktek sangat-sangat berbeda. Iya. Dunia hukum orang gembar-gembor, wah saya doktor, saya dosen, saya orang hebat, saya orang paling pinter. Tapi belum tentu prakteknya yang dialami oleh Pak Alvin. No. Belum tentu bisa memenangkan kalau ada kasus-kasus yang kayak tadi ya. Iya, itu beliau itu di situ.
kalau menurut saya, karena prakteknya beliau itu, dan beliau juga mengalami sendiri seperti apa sih dikerjain oleh polisi itu. Nah, kan beliau sudah pernah dikerjain oleh polisi, oleh lawannya, dilaporin. Seluruh Indonesia melaporkan dari Sabang sampai Merauke pun ada 220 laporan polisi dan yang lain-lain. Itu bersamaan? Iya, bersamaan juga. Boleh diceritain nggak, Mas? Iya. Pak Hamdani itu gimana? Jadi gini, beliau itu kadang-kadang posisinya mengkritik, sebenarnya mengkritik secara institusi ya posisinya, bukan pribadi ya, bukan pribadi. Setuju saya. Ya, jadi beliau itu tidak pernah mengatakan si A, si B, si C, tidak. Tapi beliau mungkin institusi, mungkin karena memang keganggu atau apa, kita juga tidak tahu. Tapi beliau itu mengkritik itu untuk perbaikan. Bukan untuk menjelekkan, nggak ada. Jadi posisinya beliau itu ingin institusi itu baik. Karena beliau tahu prakteknya seperti apa di lapangan itu, beliau paham dan tahu. Gitu. Apalagi kan sering berhubungan kayak kemarin itu kan tiap hari ke semua Polda. Polda, kejaksaan, mau kemana pun, ke pengadilan, ya paham lah, tahu kan. Seperti apa prakteknya kita tahu. Gitu. Terus setelah itu gimana, Mas, laporan itu? Ya, alhamdulillah sih sampai hari ini perkara itu ya stagnan lah. Stagnan lah. Karena memang kurang bukti juga mereka untuk menjerat Pak Alvin itu. Beliau itu mengatakan itu kan posisinya untuk masyarakat, mencerdaskan masyarakat kan, bukan posisinya menyerang pribadi atau apapun, enggak. Beliau itu membuat ataupun misalnya melontarkan kalimat-kalimat tadi itu, pernyataan tadi, mengkritik itu untuk perbaikan, untuk masyarakat. Jadi bukan. Iya benar. Nah ini Pak Hamdani, yang saya lihat kan memang kritikannya memang cukup pedas dan sangat kontekstual ya gitu. Tapi kan kalau menurut saya ini yang dari orang luar ya, kita kan bisa menilai ya, apakah sebuah pernyataan itu memang ada tendensi misalnya untuk menguntungkan diri sendiri, ya kan? Nah kalau selama itu tidak ada, berarti ya murni itu untuk kepentingan publik kan sebenarnya. Nah itu yang saya lihat yang dilakukan sama Pak Alvin selama ini. Kalau itu gimana, Mas? Bener nggak? Iya, menurut saya juga seperti itu. Jadi beliau itu mengkritik itu untuk perbaikan. Jadi kita ada oknum-oknum di situ, memang benar gitu, ada. Kami pun mengalami, saya pun sebagai lawyer dan lawyer-lawyer yang lain di seluruh Indonesia, bahkan masyarakat kecil itu mengalami di mana adanya oknum-oknum. Tapi tadi itu terlepas dari itu, kita mengkritik ataupun misalnya memberi masukan kepada institusi atau apapun itu posisinya untuk perbaikan. Jadi bukan tendensi untuk kepentingan pribadi, nggak ada gitu. Nggak ada untuk posisinya menaikkan citra diri, nggak ada. Karena beliau bukan pejabat publik. Nah, ini tuh menarik ya. Situ. Apabila memang dia punya niatan, Pak Alvin punya niatan untuk berpolitik, mungkin untuk menaikkan citra. Kalau beliau kan tidak, sampai hari ini pun beliau sebagai pembela masyarakat. Dan bukan anggota parpol ya. Iya, betul. Kan? Tidak ada. Saya selama ini yang setiap hari ikut, saya pastikan Alvin Lim tidak pernah menjadi anggota partai apapun, partai politik apapun. Dan tidak ada punya kepentingan apapun untuk misalnya memperkaya atau menguntungkan diri sendiri. Tidak ada ya. Kenapa? Satu lagi, Alvin Lim itu sudah kaya. Jadi beliau itu membuat yang namanya perusahaan investasi, membantu masyarakat sebenarnya. Caution fund ya. Iya, caution fund itu membantu masyarakat agar masyarakat tidak terjerat dalam yang namanya investasi bodong, yang mana itu adalah kerjaan kami setiap hari. Karena itu memberantas para investasi bodong itu. Itulah kerjaan kami dari dulu sampai hari ini kan. Jadi korban-korban yang jadi investasi bodong tuh rata-rata mengadunya ke LQ Indonesia Law. Iya, karena satu lagi, kalau untuk urusan investasi bodong, mereka para korban datang ke LQ Indonesia Law, yang dibayar itu hanya yang dari LQ saja, yang lain kita tidak tahu ya. Tapi yang korban-korban LQ Indonesia Law itu semua orang investasi bodong, insya Allah dibayar. Iya, karena banyak juga yang dibayar. Kalau misalnya ada yang belum dibayar,
ya kita tunggu saja. Namanya juga masih proses. Iya. Oke, menarik ini. Iya. Oke, mungkin kita agak lompat sedikit ya Pak siap. Hamdani. Nah, cerita dong sedikit terkait dengan Elki Indonesia Law Firm ini sendiri. Kan Pak Hamdani dari awal kayaknya ikut terlibat gitu. Dari awal tuh gimana sih sampai akhirnya bisa berkembang sampai buka banyak cabang, dan rencananya kan akan mengembangkan sayap di beberapa provinsi di Indonesia ya kalau nggak salah gitu. Betul. Ya, terima kasih. Jadi dari awal memang kalau LK Indonesia Law Firm itu konsen ya di bidang pidana sebenarnya. Awalnya itu awalnya di pidana. Tapi kenapa investasi bodong yang banyak masuk ya? Nah, itu tadi karena pidananya. Pidananya yang kita hajar karena memang mereka itu pertama penipuan, penggelapan sudah pasti kan. Nah, kadang-kadang setiap laporan polisi itu kita masukin juga yang namanya TPPU-nya. Jadi orang itu tidak hanya penggelapan, penipuan, kita juga masukin ke TPPU-nya karena memang penerima pasif. Jadi siapapun yang menerima hasil kejahatan dari itu bisa kena pasal 5-nya gitu. Undang-undang TPPU. Jadi pencucian uang. Makanya itu kita kejar di situ. Yang mana ancaman hukumannya itu 20 tahun TPPU itu. Oh, serius ya? Iya, serius. Maka dari situ LK Indonesia Law Firm mainnya di pidana. Dari awal sampai hari ini kebanyakan pidana. Perdata juga kita nanganin dan banyak juga yang berhasil. Oke. Itu. Nah, itu akhir sampai bisa berkembang tuh gimana ceritanya itu? Ya, proses ya, yang namanya proses itu naik turun biasa gitu. Hari ini kita melejit, kadang-kadang kita turun, itu hal biasa gitu. Tapi konsisten, bagaimanapun LK Indonesia Law Firm dikenal oleh masyarakat sebagai pembela masyarakat dan sampai hari ini pun LK Indonesia Law Firm berprestasi lah gitu. Jadi cukup disegani lah. Cukup disegani. Jadi setiap jalan sekalipun kemana-mana nih, misalnya nih kita makan, kita mau jalan kemanapun, pasti masyarakat minta foto bareng Mas. Ya, jadi saya menyaksikan sendiri waktu itu. Iya. Orang kita lagi makan, Pak Alvin, halo gitu kan. Saya sering lihat podcastnya Bapak, boleh foto bareng nggak? Akhirnya apa? Kita foto bareng kan? Ayo silahkan. Kadang dari situ mereka minta nomor telepon. Mereka punya perkara, Pak bisa minta tolong nggak? Kita punya perkara ini nih, seperti ini. Ya, oke siap Bu. Nanti kita bantu. Akhirnya saya kan, ya saya yang menghubungi Bapak dan Ibu misalnya. Follow up saya yang follow up gitu. Oke. Jadi bagus. Menarik ya. Jadi Mas Pak Hamdani, sebenarnya kalau antara figur Pak Alvin ini sebenarnya dengan Elki ini kan memang tidak seakan-akan tidak bisa dipisahkan ya sebenarnya. Itu kan jadi saling keterikatan lah sebenarnya. Nah, tapi kan pada persoalannya kan banyak kasus yang sebenarnya energinya Pak Alvin juga terbatas kan sebenarnya. Dan apakah semua kasus-kasus yang ada di cabang-cabang ini juga tuh under supervisi dari Pak Alvin atau seperti apa sebenarnya? Jadi tetap ya, semua perkara yang ada di LK Indonesia Law Firm supervisinya tetap Pak Alvin. Oh, tetap. Tetap Pak Alvin. Di situ peran sentralnya Pak Alvin. Iya, mau perkara itu ada di Lampung, ada perkara itu di Medan, itu perkara di misalnya di Papua sekalipun tetap supervisinya di Pak Alvin. Karena bagaimanapun Pak Alvin yang posisinya memang sampai hari ini ada di LK Indonesia Law Firm. Jadi kita tetap tanya ke beliau, Pak, mohon maaf untuk perkara ini seperti apa ya ininya. Kita kadang yang mana kita kadang-kadang lupa apa yang kita kerjakan nih misalnya. Seperti ini harus ke sini, harus ke sini. Beliau udah, kamu dan sini. Jadi perkara itu benar-benar kita kerjakan dan memang hasilnya luar biasa di situ. Kadang-kadang ada orang masuk ke law firm yang lain, kadang-kadang kan posisinya mandek di situ kan. Tapi kalau Pak Alvin nggak ada kata mandek. Beliau ada terus hajar terus. Di sini mentok. Ada cara jalan yang lain. Akhirnya apa? Jalan lagi perkara itu. Dulu juga sama. Itu banyak perkara-perkara yang kita masuk ke kepolisian nih. Udah masuk. Akhirnya apa? Mau di SP3, tapi Pak Alvin teriak. Akhirnya apa? Perkara yang tadinya mau di SP3 tidak jadi. Sampai lapor ke Kabar Eskrim. Iya.
Jadi iya sampai segitu. Kalau orang biasa mana bisa, Pak? Bisa, ya, bertemu dengan kabar reskrim, dengan apa, melaporkan perkara ini jangan sampai di SP3 kan? Bisa. Itu nggak bisa. Berarti artinya figur Pak Alvin ini sebenarnya sebagai tokoh masyarakat itu sudah sangat didengar lah ya. Iya. Termasuk sama pihak kepolisian. Iya. Nah, ini kita mungkin bergeser sedikit ini Pak Hamdani. Nah, kalau Pak Hamdani kan ngikutin Pak Alvin ya day by day. Nah, kita mau tahu nih kalau di keluarga nih. Nah, ini kan yang banyak orang mungkin nggak pernah tahu. Seperti apa Pak Alvin membagi waktunya dengan keluarga? Alhamdulillah ya, selama saya ikut dengan Pak Alvin day per day itu posisinya Pak Alvin selalu membagi waktu untuk keluarga. Gitu. Selalu ya? Iya, selalu. Jadi nggak kerjaan mulu nggak? Enggak. Jadi kadang ada waktu untuk anaknya, kadang waktu sama istrinya ataupun keluarga yang lain. Beliau di keluarga sangat-sangat hangat gitu. Bahkan kami pun, misalnya saya yang ikut ini, itu sudah dianggap keluarga. Mungkin ke karyawan-karyawan yang lain sekalipun menganggapnya kita keluarga. Jadi tidak ada yang namanya karyawan, kita posisi keluarga besar. Di situ. Iya. Anggap saya aja seperti saudaranya sendiri. Iya. Iya, menarik. Di situ. Walaupun saya posisinya apa? Kalau misalnya kita melihat latar belakang, saya orang nggak mampu, orang miskin lah, orang-orang inilah gitu pinggiran. Nah, saya juga Muslim, kan posisi antara orang Kristen, beliau keluarga Kristen, saya Muslim, tapi bisa gitu kan. Itu udah keluarga, iya saudara. Saya juga sering ke rumahnya, istri saya juga ke rumahnya Pak Alvin gitu. Iya kita seperti itu. Artinya kultur yang dibangun sama Pak Alvin ini benar-benar kultur keluargaan. Keluarga. Itu sebenarnya yang bikin sebuah apapun usaha itu jadi lebih langgeng ya. Betul. Dan beliau tidak pernah yang namanya berkhianat ya, posisinya misalnya orang ini seperti ini. Jadi awalnya misalnya perjanjian seperti ini, tidak ingkar janji. Kalau tidak. Kalau Pak Alvin itu konsisten. Jadi apa yang diomongin, apa yang dijanjikan itu akan tetap dipegang. Iya, betul. Jadi dia kalau beliau itu tidak main dua kaki juga, nggak main dua kaki, karena posisinya beliau jaga nama baik di situ. Kalau yang lain mungkin misalnya lawyer yang lain, lu kasih ini, misalnya dikasih kerjaan nih, misalnya lu berapa lawyer fee-nya? 500 juta, terus nih gua kasih 1 miliar untuk apa? Lu mandekin, lu nggak jalanin, udah lu tinggal ini aja ke klien lu, gitu kan? Kalau beliau nggak, kita konsisten dan posisinya kita nggak bisa main dua kaki juga. Kita konsisten satu. Apabila memang kita dari pihak si korban, kita tetap jalanin sampai menang kalah kita tetap jalan. Nggak mau kita posisinya dibeli enggak, sama lawan itu nggak bisa. Integritas ya. Iya betul. Itu yang penting kan di dunia hukum itu, di dunia pengacara itu integritas. Dan komitmen ya. Betul. Karena memang masyarakat hari ini kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang dikerjain oleh lawyernya sendiri ya, oknumnya sendiri ya. Itu yang kadang-kadang saya juga miris gitu. Saya pernah juga nangani kasus yang mana kasus itu seharusnya bisa menang, bisa adil kepada saya ini nih. Harusnya menang gitu, misalnya si korban, klien dia sendiri sebenarnya. Kadang-kadang karena mungkin ada tawaran-tawaran yang lebih menarik, akhirnya apa? Ya menerima uang juga dari pihak lain, dari lawannya. Artinya kan si klien jadi dikorbankan. Iya, kadang seperti itu. Saya pernah nanganin juga. Jadi kitanya sendiri yang ngelus dada gitu, seperti itu. Nah, Pak Hamdani, kalau kita mau tahu nih terkait dengan Pak Alvin kan kayaknya relasi dia kan sangat luas ya. Iya. Termasuk dengan pemerintahan, dengan pengusaha mungkin, sama orang-orang yang biasa gitu. Nah, itu kalau Pak Hamdani ngelihatnya bagaimana cara bergaulnya Pak Alvin ini? Iya. Kalau setahu saya ya, jadi saya tahu link-linknya Pak Alvin seperti apa, seperti pengusaha, penguasa sekalipun. Tapi beliau itu
berhubungan baik secara profesional. Jadi kasus dengan pribadi itu tidak dicampur adukan. Jadi posisinya kita profesional. Kalau memangnya you punya masalah dengan korban, lu minta diselesaikan. Walaupun dia itu sebagai teman karibnya sendiri gitu misalnya. Oh iya. Iya, jadi posisinya ini temannya Pak Alvin nih. Iya. Punya masalah dengan klien gitu. Iya. Minta si klien kan si korban memang posisinya memang dirugikan gitu. Iya. Dan minta tolong Pak Alvin. Nah, Pak Alvin sebagai lawyer yang kuasa hukum, akhirnya ke temannya sendiri tetap minta pertanggungjawabannya. Jadi tidak mencampur adukan. Tidak bukan karena si orang yang tertuduh ini teman lantas udah itu nggak gua urusin gitu. Iya, enggak. Tetap mau siapapun lawannya, kalau memang Pak Alvin yang nanganin profesional. Iya. Situ luar biasanya. Jadi yang gini-gini nih, informasi gini kan orang banyak nggak tahu ya. Betul. Nah ini mungkin pertanyaan agak pamungkas juga. Nah ini kan banyak yang bertanya ya, Pak Alvin ini kan sangat kritis, sangat berani gitu dan nggak ada takutnya gitu kan. Lalu juga ada yang bertanya kenapa sih Pak Alvin ini tidak ikut saja dengan salah satu partai politik lah misalnya untuk memperjuangkan sebuah ideologi atau apapun itulah gitu. Nah kalau menurut Pak Hamdani kenapa Pak Alvin tidak tertarik dengan, padahal mungkin tawaran-tawaran itu mungkin ada kali ya? Iya, terima kasih. Jadi tawaran-tawaran itu sih sebenarnya ada untuk masuk politik, entah masuk kemana itu ada. Cuman posisinya Pak Alvin tadi, kalau bukan Pak Alvin yang hari ini mengabdi kepada masyarakat, siapa lagi? Gitu. Adakah lawyer-lawyer yang lain seperti beraninya seperti Pak Alvin? Memperjuangkan korban-korbannya seperti Pak Alvin. Nah, di situ Pak Alvin tidak mau masuk ke partai-partai politik seperti apa, itu nggak mau. Beliau netral sampai hari ini pun beliau netral. Minta, ada orang kemarin minta dukungan sekalipun, dia mencalonkan kepala daerah, dia minta bantuannya Pak Alvin, ditolak, tidak mau. Kalau beliau itu bilang, saya ini pengabdi masyarakat yang posisinya masyarakatlah yang meminta tolong kepada saya untuk membantu perkara-perkaranya, tapi bukan untuk menaikkan citra-citra para politisi ataupun yang ingin berkuasa. No. Kalau Pak Alvin no, kalau untuk seperti itu. Karena memang banyak juga yang minta mau pansos, mau apa, mau naikin ke Pak Alvin. No. Saya tahu itu. Nah ini yang terakhir Mas Pak Hamdani, kan kita tahu jargon yang paling terkenal dari seorang Alvin Lim itu kan no viral no justice ya. Nah itu bagaimana akhirnya Pak Alvin itu bisa mengeluarkan jargon itu sehingga akhirnya semua orang akhirnya tahu, bahkan DPR Bu Puan tuh pernah bilang ini gimana sih masyarakat ini kalau nggak viral tuh nggak dibantu misalnya kayak gitu. Itu gimana? Nah ini konsep yang namanya no viral no justice itu berawal dari tahun 2019-an ya. Jadi awalnya itu Pak Alvin bekerja keras bagaimana nih. Jadi posisinya kasus-kasus beliau itu bisa jalan karena memang posisinya di Indonesia itu yang awal-awal untuk memperkenalkan no viral no justice itu Alvin Lim. Itu udah pasti ya? Iya. Walaupun misalnya ada yang mengklaim silahkan aja. Kalau misalnya pun ada yang lain nggak masalah. Kita juga nggak ini. Namanya ini kan posisinya publik ya, ranah publik. Jadi kita nggak masalah. Tapi no viral no justice itu yang law firm yang punya media itu hanya Alvin Indonesia Law Firm. Karena kita ini dulu untuk kita misalnya memperkarakan kasus nih, kalau tanpa ada bantuan dari media, no, nggak bakal berhasil. Karena kita itu menaikin ke media televisi, kita koran, online, mau majalah, kita naikin semua yang ada di Indonesia. Makanya Alvin Indonesia Law Firm itu bisa 200-300 partner medianya. Karena memang no viral no justice itu di Indonesia sangat-sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak viral, perkara itu tidak jalan, Pak. Mandek pastinya. Ya, ada yang sampai 5 tahun, 9 tahun kan. Istilahnya kalau pasal 76 itu
pidana itu akan kadaluarsa. Berapa tahun? 12 tahun ya, misalnya ada ancaman hukumannya kan posisinya 6 tahun kan. Ya. Nah, dia bisa kadaluarsa di 12 tahun. Kalau misalnya perkara ini dilaporkan tahun 2010 sampai 2024 belum jalan, berarti kan bisa kadaluarsa. Iya, karena sudah lewat masanya kadaluarsanya, betul. Oke. Nah, ini kan sebenarnya tidak banyak juga ya kantor berita, kantor law firm yang paham betul ya tentang bagaimana peran media untuk membackup sebuah kasus-kasus besar yang kayak gitu, dan aku pikir kesadaran ini salah satunya muncul dari Pak Alvin Lim. Iya, betul. Yang mana hari ini Alvin Indonesia Law Firm itu ditiru oleh law firm yang lain. Udah ditiru? Sudah ditiru. Konsep-konsepnya seperti apa, yang namanya perkara itu harus dikawal oleh media, seperti apa, itu awal-awalnya Alvin Lim. 2020 kita sudah memperkenalkan ini, dan itu akhirnya apa? Perkara-perkara yang tadinya mandek, yang bisa di SP3, tidak bisa di SP3 ya. Akhirnya apa? Jalan semua dan berhasil. Gitu. Menarik ini diskusinya ini. Jadi kita banyak tahu ya tentang pribadi seorang Alvin Lim. Terakhir closing statement Pak Hamdani, apa yang bisa Bapak Hamdani ceritakan terkait Alvin Lim, atau ada hal lain nggak yang ingin disampaikan Pak Lim? Ya, ada yang saya posisinya juga sangat-sangat berterima kasih ya. Selama ini saya mendampingi Pak Alvin, yang mana Pak Alvin itu pertama orang baik, dan dia tidak pernah yang namanya menjolimi orang. Jadi beliau itu saya paham tidak pernah menjolimi orang. Kalau posisinya hari ini ada yang mengaku dijolimi, saya juga kurang percaya ya. Posisinya beliau itu tidak pernah mengambil hak orang lain, kan? Dia profesional, dan beliau itu yang walaupun sakit sekalipun dia tanggung jawab terkait dengan perkara-perkara yang masyarakat berikan kepada dia. Dia tanggung jawab di situ. Jadi kalau misalnya kita menganggap Pak Alvin itu ada sedikit-sedikit masalah atau apapun, ya kita nggak tahu. Tapi saya pastikan beliau itu amanah. Sudah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Itu beliau sangat orang baik, amanah, jujur, dan tidak pernah menjolimi orang. Nggak neko-neko ya? Nggak neko-neko. Iya. Oke, Pak Hamdani, terima kasih banyak buat diskusi kita hari ini, sangat bermanfaat, sangat menarik. Iya. Itu dia tadi pemirsa, diskusi singkat kita dengan Pak Hamdani, salah seorang advokat dari law firm LQ Indonesia Law Firm. Dan itu dia tadi diskusi kita ketemu lagi di diskusi dialog Q-News berikutnya. Terima kasih Pak Hamdani. Sehat selalu. Terima kasih.